Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, di hari yang berkah ini, kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan lahir dan batin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam terang benderang ini, yakni minaz zulumati ilan nur. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib berwasiat khususnya untuk al-fakir pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yakni menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Momentum pergantian tahun adalah waktu yang tepat untuk melihat kembali hal yang telah kita lakukan selama setahun terakhir untuk menatap tahun depan lebih baik. Di saat matahari pada tanggal 1 Januari 2022 menampakkan diri di ufuk belahan timur, berarti bertambahlah hitungan usia kita 1 tahun. Tahun Masehi juga bertambah jumlahnya. Bertambahnya hitungan umur berarti bertambahnya kesempatan bagi kita untuk lebih lama merasakan udara kehidupan, yang berarti pula bertambahnya kenikmatan Allah yang tercurahkan kepada kita. Untuk itulah dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Ada 2 hal yang penting kita renungkan di momen pergantian tahun ini. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan jarang kita syukuri. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, memperbaiki kesalahan yang kita berbuat dan menambah atau meningkatkan amal soleh sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nahl ayat 30. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim.
Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khairan lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khairul wali'madarul muttaqin. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nahl ayat 30. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sedang salat Jum'ah yang berbahagia. Lalu yang kedua, yaitu muhasabah atau introspeksi diri. Sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Sementara disadari atau tidak, kematian akan datang sewaktu-waktu, dan yang bermanfaat yaitu hanyalah amal soleh. Pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender di rumah kita, tapi merupakan peringatan bagi kita akan apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang telah berlalu dan apa yang akan kita perbuat di hari esok. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sedang salat Jum'ah yang berbahagia. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, apakah mereka tahu yang disebut dengan orang yang bangkrut? Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflisu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah yang dinamakan orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'a. Lalu mereka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak pula mempunyai harta benda. Jawaban seperti itu ternyata bukan sebagaimana yang dimaksudkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bertanya tentang ekonomi atau perdagangan. Beliau ingin mengajak para sahabat mengetahui bahwa kebangkrutan bisa terjadi tidak hanya dalam bidang ekonomi atau perdagangan, tetapi kebangkrutan juga bisa terjadi dalam bidang agama. Jadi, di dalam agama juga ada perhitungan matematis terkait pahala dan dosa, seperti penambahan dan pengurangan di antara sesama manusia. Hal ini terjadi pada saat semua manusia berada di padang mahsyar untuk menjalani hisab yang akan menentukan apakah seseorang akan masuk surga ataukah masuk ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sedang salat Jum'ah yang berbahagia. Dengan perhitungan seperti itu dapat diketahui apakah seseorang akan termasuk orang beruntung atau justru orang yang bangkrut di akhirat kelak. Adapun yang dimaksud bangkrut dalam agama adalah sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis berikut. Faqala innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa daraba hadza fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yaqda ma alaihi ukhiza min khotoyahum wa turihat alaihi summa turiha finnar. Nabi menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal kebaikan dari salat, puasa dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salahi itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka.
Apabila amal baik mereka telah habis sebelum hutangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Jadi setiap orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya, seperti salat, puasa, dan zakat. Namun pahala-pahala yang didapat dari ibadah-ibadah wajib itu akan dikonfrontir dengan dosa-dosa sosialnya akibat berbuat zalim kepada sesama manusia, seperti mencaci maki, menuduh, memfitnah, memakan harta orang lain, seperti mencuri atau korupsi, membunuh secara tidak sah, melukai atau menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik, dan sebagainya. Apabila besarnya dosa-dosa sosial akibat kezaliman tidak sebanding dengan kesolehan-kesolehan yang dilakukannya, karena banyak orang-orang yang dizolimi atau tingginya tingkat kezaliman kepada orang tertentu, maka dosa-dosa dari orang-orang yang dizolimi akan diberikan kepada orang yang menzolimi hingga mencapai titik impas. Apabila titik impas tidak tercapai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melemparkan orang yang menzolimi itu ke dalam neraka. Orang seperti inilah yang disebut orang yang bangkrut dalam agama, sebagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, siapapun hendaknya bersikap hati-hati kepada orang lain dengan menjaga lisan, tangan, dan anggota badan lainnya, agar terhindar dari dosa-dosa sosial akibat berbuat kezaliman kepada mereka. Al-Alama As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang amat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah perbuatan zalim manusia terhadap manusia lainnya, sebagaimana kutipan sebagai berikut: wa'lam anna min asyaddil asya'i wa asyaqqiha fi mauqifil qiyamah zulmul ibad fa innahu azmul ladzi la yatrukuhu Allah. Ketahuilah bahwa di antara hal-hal berat dan sangat diperhitungkan pada hari kiamat adalah perbuatan zalim terhadap sesama manusia, sebab hal ini merupakan kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Apabila kita benar-benar sayang pada diri sendiri, maka hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka mencegah kebangkrutan amal adalah menjaga agar pahala dari ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak ludes oleh dosa-dosa sosial akibat kezaliman-kezaliman kita kepada orang lain. Jadi memang pahala-pahala dari berbagai ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji sekalipun belum cukup menjadi bekal kita di akhirat hingga ada kepastian bahwa orang-orang lain selamat dari lisan dan tangan kita melakukan kezaliman-kezaliman kepada mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang salat Jumat yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga lisan, tangan, dan anggota tubuh lainnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menzolimi sesama manusia, seperti menyakiti hati orang lain, mencaci maki, memfitnah, dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak orang lain seperti mencuri dan korupsi, membunuh secara tidak sah, menyakiti secara fisik maupun non-fisik, dan lain sebagainya. Dengan cara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari predikat orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.